Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Mahi TV yang Allah muliakan, alhamdulillah tidak terasa kita sudah di penghujung bulan Ramadan, yang mana kita sudah melewati lebih dari 2/3 di bulan ini, dan kita juga sudah merasakan nikmatnya bulan Ramadan, yang mana nikmat ini tentunya nikmat yang dikhususkan kita bisa rasakan karena kita adalah seorang muslim. Dan itulah yang hari ini juga menjadi isu yang banyak dibahas di masyarakat oleh public figure terkait dengan istilah login, logout, kafir, dan muslim. Maka dari berbagai fenomena yang hari ini banyak muncul, dan bahkan kita juga bisa melihat bahwa hari ini begitu kita berbicara masalah orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, mereka juga ada dalam berbagai bentuk. Ada yang mengatakan dirinya sebagai ateis, ada yang mengatakan dirinya sebagai agnostik, ada yang bahkan mengidentifikasikan dirinya bukan sebagai manusia, tetapi sebagai benda, sebagai hewan, dan lain sebagainya. Maka melihat berbagai fenomena itu, tentu kita sebagai muslim merefleksikan, sebenarnya bagi kita yang mungkin dari lahir adalah seorang muslim, yang mungkin di KTP-nya adalah muslim, namun pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi muslim sejati di tengah era yang sangat terbuka akan informasi, yang seakan-akan membuat kita bingung mana yang benar dan mana yang salah? Maka setidaknya ada beberapa ciri muslim sejati. Dalam hal ini ada 4 yang kemudian akan kita coba bahas satu persatu. Begitu kita bicara muslim dan kafir, perbedaan utama tentu kita berbicara masalah akidah. Kita berbicara tentang ilah siapa, ilah mana yang kita sembah. Maka sebagai seorang muslim, dan perbedaannya dengan orang kafir adalah kita tentu hanya meyakini bahwa yang boleh menjadi Rob, yang boleh menjadi ilah atau sesembahan kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menjadi mutlak. Sebagai seorang muslim harus kita batasi. Tidak perlu kita kemudian mengeluarkan statement bahwa semua agama itu benar. Tidak perlu kita mengeluarkan statement bahwa semua agama itu kemudian boleh dianut, ada kebebasan beragama. Tentu itu bukan pemikiran dari Islam. Tapi kita harus senantiasa meyakini bahwa agama yang benar itu adalah Islam, dan akidah yang benar adalah ketika kita menyembah dan hanya menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, konsekuensi dari akidah itu tentu sebagai muslim, perbedaannya kita dengan non-muslim adalah terkait dengan syariat, terkait dengan rukun Islam yang kemudian harus kita lakukan, mulai dari syahadat, yang kedua kemudian sholat, saum, zakat, hingga haji. Maka ini adalah konsekuensi keislaman kita, dan itu pula yang membedakan kita dengan orang kafir. Kalau ada orang yang mengatakan Islam, mengatakan dirinya muslim, lalu tidak menjalankan syariatnya, maka dia dipertanyakan keislamannya. Yang kedua adalah tadi syariat. Dan yang ketiga, pancaran dari syariat itu adalah akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak di sini, pembahasan para ulama mengatakan bahwa yang muncul dalam diri kita, apa itu? Cara kita berpakaian. Yang kedua, cara kita bertutur kata. Yang ketiga, cara kita berinteraksi. Maka munculnya keyakinan pada Allah yang menjalankan syariat, maka itu kemudian mengeluarkan pancaran berupa akhlak. Maka perbedaan kaum muslimin dibanding orang-orang kafir tentu ada pada akhlaknya. Maka ini pun yang menjadi catatan kita, bahwa akhlak seorang muslim harus terdapat perbedaan. Bagaimana kita memilih mana pakaian yang menutup aurat, mana yang tidak menutup aurat, mana yang syar'i, mana yang tidak syar'i, mana pakaian yang untuk tempat umum, mana pakaian yang untuk tempat khusus. Lalu setelah akhlak, ada satu
hal lagi yang kemudian menjadi catatan untuk menjadi muslim sejati, bahkan menjadi muslim yang kemudian bisa menguasai dunia, yaitu apa? Ideologi, mabda. Di dalam Islam juga dikenal bahwa untuk mengarungi kehidupan yang lebih luas, sosial kemasyarakatan, pendidikan, ekonomi, politik, dan sebagainya, Islam juga sudah menetapkan untuk menjadi muslim sejati, iktiba pada Rasulullah dan para sahabat, ada satu sistem pemerintahan, ada satu sistem ideologi atau mabda yang harus kita ikuti, yaitu apa? Islam. Hari ini umat Islam, kaum muda banyak kemudian diuji dengan banyaknya pilihan-pilihan ideologi. Ada sosialis komunisme, ada kemudian juga kapitalisme dan turunan-turunan ide lainnya. Sementara sebagai seorang muslim sudah seharusnya bahwa Islam adalah satu-satunya ideologi yang kemudian dia menurunkan perangkat-perangkat ide yang akan menjadi tata laksana bagi kita sebagai seorang muslim. Maka dari itu, tentu sebagai seorang muslim yang ingin menjadi muslim yang sejati, ideologi Islam ini harus dipegang secara erat. Di akhir zaman ini kita harus menggenggam Islam seperti menggigitnya dengan gigi geraham, dengan yang sangat kuat. Karena apa? Karena ujiannya pun tidak mudah. Orang kafir, para pemikir-pemikir di luar mabda Islam ini kemudian mereka menghabiskan jutaan bahkan miliaran dolar untuk kemudian menghalangi tegaknya kembali Islam. Sementara kita sebagai muslim yang sejati, pasca kita mengenal akidah kita, melaksanakan syariat yang kemudian nanti berdampak pada akhlak yang muncul pada kita, tentu kita harus senantiasa menjaga agar kita terlibat dalam untuk terus bersama memegang ideologi Islam dan menegakkannya dalam sendi-sendi kehidupan, baik itu keluarga, pribadi, negara, dan kemudian juga dunia. Itu yang kemudian menjadi ciri untuk kemudian menjadi muslim yang sejati. Harapan kita, Allah jaga kita hingga yaumil akhir nanti, agar kemudian kita menjadi muslim yang sejati dan terlibat dalam kembalinya ideologi Islam dalam bingkai daulah khilafah Islamiyah alamin haji nubuah. Dan mudah-mudahan kita adalah termasuk dari orang, dari gerbong yang memperjuangkan itu. Demikian sahabat-sahabat Mahi TV sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mahi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marhaban ya Ramadan. Kali ini kita berjumpa lagi di bulan penuh kemuliaan di tahun 1445 Hijriah. Insya Allah, Mahi TV akan kembali membersamai para pemirsa dengan berbagai macam program inspiratif. Di antaranya adalah Inspirasi Ramadan menjelang berbuka puasa, Inspiring Talk, Tanya Ustadz, dan berbagai macam program lainnya. Stay tune terus, jangan lupa untuk like, comment, and share Mahi TV. Mahi TV, berbagi inspirasi meraih keberkahan ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.